Hari ini saya Al-Fakir Muhammad Fahim Mawardi akan menyampaikan beberapa hal penting tentang adanya fenomena alam dan kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 930 TV dimanapun juga berada, masih ingat ya dengan yang namanya Fahim Mawardi, salah seorang kucluk murid daripada Kerambak Lawi Habib Rizik. Jadi beliau ini adalah pencinta Habib Rizik yang kita sudah pada tahu semua dengan kasusnya yang sangat viral di masa lalu, di mana dia ini mempersekusi santrinya ya. Dalam artian bahwa persekusi yang dilakukan itu mengarah pada tindakan asusila terhadap para santrinya. Dan saya kira hal ini dikala itu menjadi sesuatu yang sangat viral di kala itu. Dan kali ini dia sudah keluar dari dalam penjara dari kasus kwik-kwiknya itu. Dan ada satu narasi yang menarik terkait soal pernasaban. Seolah-olah bahwa problem daripada nasab hari ini itu adalah merupakan salah satu proyek untuk pecah belah umat. Padahal kita tahu sendiri bahwa semua ini dilakukan adalah dalam kerangka untuk memurnikan nasab Rasulullah. Justru apa yang dilakukan oleh Kiai Manuddin Usman Al-Bantani sesungguhnya berupaya keras bagaimana memurnikan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibegal oleh para Kerambak Lawi. Oleh karena itu si kucluk Fahim Mawardi ini saya kira taubahnya seperti anak kecil di bawah anak TK ya, karena saya pun berpikir bahwa anak TK pun juga pasti akan bisa memahami situasi yang ada. Apalagi dengan diskursus soal nasab yang begitu panjang ini, saya kira semua hal atau semua orang yang mau belajar, yang mau memahami ini paham betul dan tidak akan berkomentar seolah-olah bahwa yang dia komentari itu adalah sesuatu yang sudah valid menurutnya, bahwa ini adalah pecah belah umat, ini adalah salah satu bentuk bagaimana supaya terjadi pembenturan, persatuan dan kesatuan, percerai-beraian yang akan terjadi di negeri ini, sesuatu yang menjadi yang direncanakan oleh orang-orang. Karena itu kemudian saya pikir Fahim Mawardi ini tidak update informasi, karena boleh jadi juga karena terlalu lama di penjara. Hari ini saya Al-Fakir Muhammad Fahim Mawardi akan menyampaikan beberapa hal penting tentang adanya fenomena alam dan kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan ingin melakukan pecah belah di dalam adanya tubuh Islam, kekuatan Islam, sebagaimana ini adalah misi utama yang diberikan oleh baginda Rasul kepada kita semuanya, dititipkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Dan ini harus kita jaga baik-baik, yaitu persatuan dan kekompakan, dan di situ adalah unsur yang paling menentukan Islam itu kuat atau tidak. Ketika kita tidak kompak, kita tidak kuat, kita tidak sepakat dan kita tidak bersama-sama, maka runtuhlah Islam. Tidak ada yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah persatuan. Dan hari ini saya akan fokus terhadap apa yang menjadi perpecahan yang dilakukan oleh beberapa kelompok gelintir orang untuk bagaimana menjauhkan Islam dari ajarannya, kemudian menjauhkan Islam daripada sahabat-sahabat Nabi. Sudah ada dan sudah lewat. Kemudian bagaimana menjauhkan Islam dari dzurriyyah Nabi. Ini sedang kita alami hari ini. Maka saya akan mengajak kepada Anda semuanya, khususnya kepada Al-Fakir sendiri sebagai orang awam. Orang awam hari ini dibuat kebingungan. Di sini bersorban, di sini pakai titel Kiai Haji, di sini pakai Habib dan lain sebagainya. Kemudian di sini terjadi perpecahan. Dan ini sangat membingungkan terhadap orang awam. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam untuk bisa mengambil satu kesempatan untuk menyelamatkan diri bersama diri dan keluarga? Maka perlu saya sampaikan hari ini bahwa yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengedepankan yang namanya nasab, yang mengedepankan yang namanya entah ini itu apapun namanya pertimbangannya, kecuali satu, yaitu persatuan. Bagaimana sahabat Ansar dari Aus wal Khazraj
pada masa-masa tersebut, yaitu kelompok-kelompok Yahudi disatukan, bagaimana Muhajirin dan Ansor disatukan, bagaimana mereka dijamin oleh baginda Rasulullah SAW sebagai seorang keluarga, kakak beradik dan saudara kandung. Ini adalah bagian daripada contoh yang harus kita jaga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun itu alasannya, misalkan ada kelompok si Imadiyah ini mengatakan bahwasanya Dzurriyyah ini bukan keluarga Nabi, si Ba'alawi. Kemudian Ba'alawi menyampaikan bahwa begini-begini, dan apapun itu sudah kita kesampingkan sebagai seorang awam. Kita fokus terhadap apa yang harus kita jaga, yaitu persatuan. Apa yang harus kita jaga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu persatuan. Selama ini tidak mengusik terhadap syariah dan sunnah, coba apa pentingnya nasab itu? Baik, ketika pada tahapan-tahapan tertentu nasab itu penting. Namun pada saat kita dihadapkan dengan perpecahan, buang jauh-jauh nasab itu. Selesai. Jangan ada lagi namanya pertikaian, perdebatan yang sifatnya akan memecah belah. Anda, kita, semuanya orang awam, jangan terpancing dengan adanya euforia orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jangan, selesai di sini. Artinya saya akan menyampaikan satu hal prinsip. Kita tidak perlu mempelajari panjang lebar tentang ini mukote, ini ada maktu atau apapun namanya, terputus atau apapun namanya. Kita tidak perlu jauh menelaah itu. Khususnya orang awam, khususnya saya sendiri, khususnya Anda semuanya. Sudah selesai. Jaga satu persatuan. Anda kalau misalkan cinta kepada Islam, maka selesai di sini. Anda ketika cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai di sini. Anda tidak perlu ikut jauh, ikut mempelajari, oh iya katanya ini, ternyata oh ini ada dalilnya dan lain sebagainya. Anda akan dibuat bingung dengan ini semua. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam, ayo. Hari ini saya Al-Fakir Muhammad Fahim Mawardi akan menyampaikan beberapa hal penting tentang adanya fenomena alam dan kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan ingin melakukan pecah belah di dalam adanya tubuh Islam, kekuatan Islam, sebagaimana ini adalah misi utama yang diberikan oleh baginda Rasul kepada kita semuanya, dititipkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Dan ini harus kita jaga baik-baik, yaitu persatuan dan kekompakan, dan di situ adalah unsur yang paling menentukan Islam itu kuat atau tidak. Ketika kita tidak kompak, kita tidak kuat, kita tidak sepakat dan kita tidak bersama-sama, maka runtuhlah Islam. Tidak ada yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah persatuan. Dan hari ini saya akan fokus terhadap apa yang menjadi perpecahan yang dilakukan oleh beberapa kelompok gelintir orang untuk bagaimana menjauhkan Islam dari ajarannya, kemudian menjauhkan Islam daripada sahabat-sahabat Nabi. Sudah ada dan sudah lewat. Kemudian bagaimana menjauhkan Islam dari dzurriyyah Nabi. Ini sedang kita alami hari ini. Maka saya akan mengajak kepada Anda semuanya, khususnya kepada Al-Fakir sendiri sebagai orang awam. Orang awam hari ini dibuat kebingungan. Di sini bersorban, di sini pakai titel Kiai Haji, di sini pakai Habib dan lain sebagainya. Kemudian di sini terjadi perpecahan. Dan ini sangat membingungkan terhadap orang awam. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam untuk bisa mengambil satu kesempatan untuk menyelamatkan diri bersama diri dan keluarga? Maka perlu saya sampaikan hari ini bahwa yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengedepankan yang namanya nasab, yang mengedepankan yang namanya entah ini itu apapun namanya pertimbangannya, kecuali satu, yaitu persatuan. Bagaimana sahabat Ansar dari Aus wal Khazraj pada masa-masa tersebut, yaitu kelompok-kelompok Yahudi disatukan, bagaimana Muhajirin dan Ansar disatukan, bagaimana mereka dijamin oleh baginda Rasulullah SAW sebagai seorang keluarga, kakak beradik dan saudara kandung. Ini adalah bagian daripada contoh yang harus kita jaga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun itu alasannya, misalkan ada kelompok si Imadiyah ini mengatakan bahwasanya Dzurriyyah ini bukan keluarga Nabi, si Ba'alawi. Kemudian Ba'alawi menyampaikan bahwa begini-begini, dan apapun itu sudah kita kesampingkan sebagai seorang awam. Kita fokus terhadap apa yang harus kita jaga, yaitu persatuan.
Apa yang harus kita jaga dari baginda Rasulullah SAW, yaitu persatuan. Selama ini tidak mengusik terhadap syariah dan sunnah, coba, apa pentingnya nasab itu? Baik, ketika pada tahapan-tahapan tertentu nasab itu penting. Namun pada saat kita dihadapkan dengan perpecahan, buang jauh-jauh nasab itu. Selesai. Jangan ada lagi namanya pertikaian, perdebatan yang sifatnya akan memecah belah. Anda, kita, semuanya orang awam, jangan terpancing dengan adanya euforia orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jangan, selesai di sini. Artinya saya akan menyampaikan satu hal prinsip. Kita tidak perlu mempelajari panjang lebar tentang ini mukote, ini ada maktu atau apapun namanya, terputus atau apapun namanya. Kita tidak perlu jauh menelaah itu. Khususnya orang awam, khususnya saya sendiri, khususnya Anda semuanya. Sudah selesai. Jaga satu persatuan. Anda kalau misalkan cinta kepada Islam, maka selesai di sini. Anda ketika cinta kepada baginda Rasulullah SAW, selesai di sini. Anda tidak perlu ikut jauh, ikut mempelajari. Oh iya, katanya ini ternyata, oh ini ada dalilnya dan lain sebagainya. Anda akan dibuat bingung dengan ini semua. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam, ayo. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita sangat berharap bahwa si Kuclu ini, Fahim Mawardi, bisa menahan diri dan jaga suci, apalagi dengan kasus yang dialaminya selama ini. Karena itu kita harus tetap berjuang keras bagaimana meluruskan nasab yang dibegal oleh para kelompok Lawi ini, karena mereka tidak saja sesungguhnya hari ini berupaya membegal nasab Rasulullah, tetapi juga sejarah Nahdlatul Ulama pun dibegal. Ini adalah salah satu bentuk kekurangan ajaran yang paling nyata oleh oknum-oknum kelompok Lawi, dan saya kira sudah menjadi tugas kita semua untuk meluruskan itu. Lalu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.